Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang keterampilan produktif pada masyarakat modern, yang mana kami beranggotakan 5 orang, yaitunya saya sendiri, Hidayatul Ulfa, Dika Apmiliawenti, Fauzia, Lizatul Fatia Zulmi, dan Rahmadina. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lizatul Fatia Zulmi. Kepada Saudari Ulmi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada pengertian dari keterampilan produktif, di mana pengertiannya adalah suatu kemampuan yang dimiliki atau dikuasai oleh individu yang dapat meningkatkan kualitas dirinya, diukur dari sudut pandang orang lain atau penilaian orang lain, dan tidak semua orang yang memiliki kemampuan tersebut. Pengertian dari masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Jadi dapat kita kesimpulkan, keterampilan produktif masyarakat modern adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai nilai budaya yang terarah kepada kehidupan pada masa sekarang ini. Contohnya, ilmu pengetahuan teknologi yang semakin canggih, makanan, fashion, dan lain-lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nizatul Fatia Zulmi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rahmadina. Kepada Saudari Rahmadina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tentang ragam jenis keterampilan produktif masyarakat modern. Di sini kita dapat membagi dua, yaitu ada aspek manusia dan juga aspek teknologi. Di mana aspek dalam mental manusia ini terbagi atas dua. Yang pertama, adanya cenderung didasari pada pola pikir serta pola perilaku rasional ataupun logis. Nah, dengan ciri-ciri menghargai karya orang lain, menghargai waktu, menghargai mutu, berpikir kreatif, efisien, produktif, percaya pada diri sendiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua adanya memiliki sikap keterbukaan, di mana sikap keterbukaan ini yaitunya dapat menerima pandangan dan gagasan orang lain. Selanjutnya ada aspek teknologi. Aspek teknologi ini terbagi atas dua. Yang pertama adanya teknologi merupakan faktor utama untuk menunjang kehidupan ke arah kemajuan atau modernisasi. Yang kedua, sebagai hasil ilmu pengetahuan dengan kemampuan produksi dan efisiensi yang tinggi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmadina. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fauzia. Kepada Saudari Fauzia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama itu hubungan antar manusia, terutama didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi. Yang kedua, hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dengan suasana yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, kepercayaan yang kuat akan ilmu pengetahuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, masyarakatnya tergolong ke dalam macam-macam profesi yang dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan, dan kejuruan. Dan kelima, tingkat pendidikan formal pada umumnya tinggi dan merata. Yang keenam, hukum yang berlaku dalam hukum tertulis yang sangat kompleks. Yang ketujuh, ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fauzia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dika Apmiliawenti. Kepada Saudari Dika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, yaitu kondisi masyarakat lebih beragam atau heterogen. Maksudnya, proses penerimaan hal-hal baru yang masuk ke dalam masyarakat modern membuat masyarakat modern memiliki keberagaman dari berbagai aspek kehidupan. Sikap terbuka mengakibatkan adanya percampuran budaya atau paham antar masyarakat. Yang kedua, yaitu mata pencariannya tidak lagi bergantung kepada alam. Yang ketiga, penggunaan teknologi tinggi.
yang mana kemajuan ilmu teknologi menjadi ciri khas dari masyarakat modern. Penggunaan teknologi yang semakin maju membuat tingkat kehidupan pun semakin berkembang pesat. Misalnya saja, dalam hal produksi, adanya teknologi yang lebih canggih membuat hasil produksi lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin bertambah. Lalu yang keempat yaitu memiliki mobilitas yang tinggi. Intensitas mobilitas tinggi adalah tingkat perpindahan ataupun pergerakan penduduk yang tinggi pada suatu daerah. Intensitas mobilitas ini tak hanya tinggi, tapi bisa rendah pula. Kata mobilitas sendiri dapat diartikan sebagai gerak penduduk di suatu daerah ke daerah lain. Lalu yang kelima yaitu interaksi antar manusia yang terjadi berdasarkan kepentingan. Terakhir, lebih bersikap individualistis. Dalam hal ini memiliki makna bahwa masyarakat modern merupakan individu yang bebas untuk melakukan apapun tanpa mempertimbangkan orang lain dan tanpa terikat apapun, sehingga mereka lebih leluasa mengembangkan apa yang menjadi keinginannya. Sikap individualistis ini berlaku pada proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat. Mereka tidak terikat pada kelompok manapun karena merasa dirinya sendiri yang berhak menentukan perkembangan dirinya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dika. Dan itulah materi terakhir dari kelompok kami. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyajikan materi, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun ada kekurangan. Kami akhiri diskusi kelompok dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.